Ada salam? Katakan bersama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang semalam pergi di Natal? Ya, puji Tuhan, ada sukacita buat kita semua. Ada amin? Ya, Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran Kristus, tapi juga berbicara tentang kelahiran kita di dalam Dia. Jadi kalau merayakan Natal, itu bukan hanya merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, tapi merayakan ulang tahun kita juga. Karena kalau Yesus nggak lahir, kita juga tidak lahir dalam Dia, maka kita tidak mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Ada amin? Semalam kita sudah sama-sama mengcapture pesan Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas. Jadi kalau kita mengenal Dia sebagai Allah yang tidak terbatas, maka kita harus percaya bahwa Allah yang tidak terbatas itu harus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sekedar sebagai pengetahuan. Kalau sebagai pengetahuan, maka nanti kita akan mengalami sama seperti kebanyakan orang kaya, banyak duitnya, tapi dilarang dokter, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini, sehingga dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia juga dibilang bahwa, karena penyakit tertentu, mungkin dia tidak bisa tidur malam, dia gelisah. Jadi uang yang banyak itu tidak menolong dia. Apa juga fungsinya Yesus yang begitu besar, yang tak terbatas, kalau itu tidak pernah saudara alami dalam kehidupan saudara. Ingat bahwa pada saat Yesus sebelum datang ke dunia, orang Israel itu mengalami kehidupan yang sangat sulit. Mereka baru terlepas dari pembuangan di Babel, kembali ke negeri mereka sendiri, dijajah lagi oleh kerajaan Roma. Jadi begitu pedih beban yang mereka alami. Jadi kalau misalnya saudara hari ini, saudara melihat bahwa saudara mengalami persoalan, jangan pernah saudara merasa bahwa saudara mengalami persoalan sendiri. Karena banyak orang juga mengalami persoalan yang sama. Tetapi di saat Natal, kita diajak untuk memandang kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang telah datang menebus kita dari lubang kubur dan membuat kita kesayangannya. Di Natal, saudara harus ingat baik-baik, Yesus harus jadi manusia supaya saudara jadi Tuhan. Ada yang bilang amin. Terkesan aneh? Saya pengen bilang, siapa yang lahir dari Allah disebut anak Allah? Benar? Bebek dan anak bebek itu sama-sama bebek. Allah dan anak Allah itu sama-sama Allah. Ketika saya mengatakan bahwa saudara dijadikan Tuhan, saudara bingung. Nggak mungkin. Mana ada. Kelihatannya hidup saya model kayak begini disebut Tuhan. Itu karena apa? Karena kita belum diperbarui pikirannya. Ya, saya sudah pernah katakan ini beberapa waktu lalu. Atau kurang pede dengan kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu apa ya, bahwa kedatangan Yesus menjustifikasi kita, kemudian mengsanktifikasi kita, dan mengglorification kita. Apa itu? Dia membenarkan kita, dia menyucikan kita, dan dia memuliakan kita. Dia datang mengambil rupa dalam daging, supaya dia menanggung sebuah beban kita, dan dia membuat kita lahir dari Allah. Hei saudara, engkau lahir dari Allah, Alkitab bilang, maka saudara dijadikan sama seperti Tuhan. Firman Tuhan bahwa engkaulah Allah, engkaulah anak-anak Allah, maha tinggi sekalian. Jadi kita bukan hanya sekedar manusia. Yesus Allah, dia menjadi manusia, jadi 100% Allah, 100% manusia. Tetapi kita juga manusia dijadikan sama dengan dia. Bukan mirip-mirip, sesungguhnya sama. Kalau sama berarti kalau Yesus itu Tuhan, saudara juga masih ragu-ragu. Tuhan apa model begini? Begitu ngaca, Tuhan, wow, sedap sekali. Oke lah, nggak apa-apa, saudara masih ragu. Tapi ingat bahwa saudara diciptakan sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Kalau Yesus diterima, saudara juga diterima. Tapi mungkin saudara ngerasa bahwa beban saudara terlalu berat, dosa saudara terlalu banyak. Ya cukuplah dia mengampuni dosa saya. Janganlah dibuat saya mirip-mirip Tuhan lah. Saya nggak pede sama teman saya yang duduk di sebelah saya. Kan dia tahu siapa saya. Orang kita partner in crime. Apalagi suami istri. Tuhan macam apa kau, Pak? Kamu juga, Mah. Tuhan macam apa kamu, Mama? Ingat bahwa Tuhan datang supaya dia menjadikan kita sama seperti dia. Supaya apa? Kita berkuasa. Yang mirip-mirip Tuhan tidak dikasih kuasa. Yang memang benar-benar Tuhan yang adalah anak Allah, itulah yang diberikan kuasa sebagai anak Allah. Nah kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, kemarin kan Pastor Iwan udah banyak jelaskan. Nama dia akan disebut.
akan disebut. Kalau kita diberi nama, rata-rata supaya membedakan kita dengan orang lain. Menurut tradisi Semitik, nama itu punya karakter. Bahkan orang-orang Yahudi percaya, sebelum anak itu lahir, anak itu ditenun dalam perut ibunya, Tuhan sudah mewahyukan mereka nama dan anak itu akan menjadi seperti apa nama dan artinya. Jadi ketika Mesias disebut namanya Yesus, maka dia memiliki karakter dan dia memiliki tugas sebagai seorang penyelamat. Jadi orang akan menyebutnya, pertama, saudara akan menemukan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia saudara, bahwa Yesus itu adalah penasehat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Cuma 4 ketika diterjemahkan. Tapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya, Yesus itu full of grace. 5, wonderful, counselor, the mighty God, the everlasting Father. Kemudian terakhir apa? The Prince of Peace. Genap 5, kasih karunia buat saudara dan saya. Yang pertama, wonderful. Saya mungkin hebat, saya berkuasa, saya jagoan, saya sakti. Saya ditakuti orang karena saya jawara. Orang hanya takut sama saya. Tapi apakah dengan menyebut nama saya, penyakit dia sembuh dan dosa dia diampuni? Tidak bisa. Jadi nama Yesus itu sangat ajaib. Begitu kita menyebut nama Yesus, pertolongan Tuhan datang. Apapun sakit saudara, apapun dosa saudara, pasti Tuhan akan pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Manoah, papanya Simpson, orang yang perkasa itu, ketika dulu dia dan istrinya masih mandul, belum punya anak, begitu malaikat datang menghampiri mereka dan mewahyukan bahwa nanti kamu akan punya anak yang perkasa sebagai nasir Allah, mereka bertanya, siapakah namamu? Dan malaikat itu bilang gini, kenapa kamu menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Bukankah nama itu wonderful? Jadi di sini malaikat mau mengatakan bahwa sesungguhnya ketika ditanya namanya dia mengarah kepada Yesus yang ajaib, yang berkuasa. Jadi saya pengen bilang sama saudara dan saya, apapun nama penyakit yang saudara derita, apapun persoalan yang saudara alami, apapun yang dapat disebut dengan sebuah nama, jangan pernah lupa nama Yesus yang ajaib. Ajaib bukan sekedar ajaib, tapi ini mujarab. Jadi ketika saudara menyebut, saudara merasa damai. Ketika damai turun di hati, penyakit saudara akan sembuh secara supranatural dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar begini aja saudara bergetar kan, saudara aminkan. Saudara aminkan setiap sel kanker, tumor, ataupun apa yang membuat saudara punya otot di dalam tubuh saudara rusak, pecah, hancur dalam nama Yesus. Grab ini, tangkap ini dalam nama Yesus. Kemudian kalau kita berbicara tentang penasehat atau konselor, saudara ingat nggak waktu iblis datang menghampiri Hawa dan menggoda dia untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, iblis harus mengambil rupa ular yang dulu adalah sebuah makhluk yang sangat cantik dan paling menarik. Sehingga setan datang menyerupai yang bagus-bagus supaya bisa memanipulasi orang, karena yang bagus-bagus itu seolah-olah kalau looks-nya oke, ini dapat dipercaya. Padahal penipu ulung, benar nggak? Kadang-kadang ada orang berbisnis sama kita, datang dengan kelihatan meyakinkan, ternyata dia penipu ulung gitu. Kita investasi sama dia, investasinya bodong. Harapannya adalah harapan palsu. Yang ada apa? Kita merugi. Iblis juga datang menyerupai seperti ular, datang meyakinkan, menasehati Hawa. Supaya apa? Dia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Supaya dia sama seperti Tuhan. Padahal mereka sudah diciptakan serupa dan segambar Allah. Hari ini saudara tidak mengerti bahwa saudara sudah serupa segambar Allah. Saudara akan tertarik untuk memiliki pengetahuan di luar pengetahuan akan Allah. Padahal sesungguhnya Yesus datang mengambil rupa manusia. Bahkan kitab Yesaya bilang bahwa rupa pun tidak ada. Jadi dia tidak mengambil rupa kemuliaan supaya meyakinkan orang. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya. Tukang kayu, juru selamat. Lihat itu, di atas kayu salib. Kata orang yang di sampingnya juga berkata bahwa kalau kamu Mesias, kamu juru selamat turun. Selamatin dirimu juga kami. Model kayak gini juru selamat. Bayangkan tidak meyakinkan sama sekali. Tapi Alkitab bilang apa? Bahwa dosa kita ditanggungnya, penyakit kita disembuhkannya. Nah ini ketika dia menasihati kita, ada satu nasihat yang paling istimewa. Jangan pikir-pikir dosamu. Jangan ingat akan hukuman dosamu. Semuanya kita dinasihati oleh firman Tuhan lewat penasehat ajaib. Sudah selesai.
Gak usah takut lagi. Sudah selesai. Kemudian sekarang Allah yang perkasa. Di dalam Wahyu disebutkan bahwa Yesus itu Alfa dan Omega yang sudah ada. Dan tetap ada akan datang yang maha kuasa. Semua orang yang perkasa, yang hebat-hebat sudah mati. Tapi dia ada dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Dan dia tetap hidup dan berkuasa. Dan tidak ada kuasa manapun yang dapat mengalahkan kuasa Yesus Tuhan kita. Dan tidak ada satu otoritas pun di dunia ini, di alam semesta ini, yang lebih tinggi dari Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Kemudian the everlasting Father, Bapa yang kekal. Tuhan kenapa menyingkapkan namanya sebagai Bapa kepada kita? Kemarin kita sudah belajar sama Pastor Ivan juga. Tidak lain dan tidak bukan karena kita anaknya. Ada amin? Kita lahir dari daging. Kita menyebut Bapa daging kita Bapa. Tapi sebelum kita lahir dalam roh, kita tidak bisa panggil dia Bapa. Karena Kristus kita lahir dari Allah, kita adalah anak-anak dalam roh, sehingga anak-anak roh ini oleh Roh Kudus menyingkapkan bahwa kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena ada Bapa daging, ada Bapa roh. Saudara kalau tidak pernah lahir dalam roh, saudara hanya mengenal Bapa daging, saudara tidak mengenal Bapa roh. Karena apa? Hanya roh yang menyingkapkan siapa Bapa Anda sesungguhnya di dalam roh. Nah, kemudian tentang Prince of Peace. Saya pengen tanya, kalau saudara punya teman-teman dia bertengkar, saudara bisa mendamaikan dia bukan? Atau satu kampung bertengkar ribut, saudara bisa mendamaikan mereka? Bisa. Satu negara bisa juga. Kita kenal sama seperti Nelson Mandela, dia dianggap diberikan Nobel sebagai bapak perdamaian. Dia dikenal sebagai pembawa damai bagi bangsanya, tapi tidak kepada keluarganya. Ketika mati, dianya meninggal dunia, anaknya bilang, "Papa saya dicintai oleh semua orang sebagai pembawa damai." Tapi dia papa yang tidak punya waktu buat anak-anaknya. Dia hanya selalu sibuk di belakang meja kerjanya. Setiap saya dan adik saya ingin menanyakan PR atau menanyakan dia. Karena kita merasa memiliki papa, dia selalu berkata bilang, "Jangan ganggu papa nak, urus saja sama mama. Karena papa lagi tugas untuk bangsa dan negara." Dia tidak punya hubungan pribadi dengan anak-anaknya. Saudara hebat di luar, tapi jangan sampai saudara tidak hebat dalam keluarga. Nah, lihat bahwa semua orang bisa mendamaikan orang. Tapi di antara semua orang yang bisa mendamaikan orang, adakah orang yang pernah bisa mendamaikan satu isi dunia dengan Tuhan karena dosa? Ada? Tidak ada. Itu sebabnya dia disebut apa? Prince of Peace. Kenapa? Karena dia bisa mendamaikan semua manusia berdosa di segala zaman dengan Bapa yang tadinya memusuhi manusia karena dosa. Itulah sebabnya hari ini kita mengucap syukur bahwa dia adalah Raja Damai. Dia yang memberikan kita sukacita yang besar. Itu sebabnya nama yang sudah disingkapkan oleh Nabi Yesaya, ambil itu di dalam kehidupan kita. Ada 5, itu kasih karunia bagi kita. Full of grace, penuh kasih karunia. Saudara nikmati itu, saudara akan hidup dengan kemenangan yang besar dalam kehidupan saudara. Jadi jangan pernah takut, karena terang Tuhan terbit atasmu. Kemarin kita sudah merayakan Natal. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan pelayanan Kristus, ada kalanya Yesus senang berkumpul dengan 5.000 orang, memberi makan mereka. Ada kalanya Tuhan hanya ingin berkumpul dengan murid-muridnya. Ada kala dia mau datang ke keluarga Sakeus. Ada kalanya dia ingin menyendiri dengan perempuan berdosa atau dengan Nikodemus. Sama seperti musim-musim hidup kita. Ada kalanya Tuhan bersama kita di istora. Ada kalanya Tuhan bersama kita di gereja hari ini. Ada kala kita di kelompok kecil di care group, ada kala di keluarga kita, ada kala Tuhan mau rindu datang bersama-sama kita untuk menikmati hubungan secara personal. Kita lihat ayat yang pertama di sini. Kita belajar dari sini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini terjemahan saya langsung sisipkan di situ. Di dalam Kamus Mons disebutkan bahwa dia yang diajak makan Tuhan di sini bersifat sangat personal. Jadi Tuhan mengundang secara pribadi siapapun yang ada yang mendengarkan kabar baik. Ingat bahwa bagi agama seluruh dan keyakinan seluruhnya di dunia, mereka mengetok pintu sorga walaupun tidak tahu sorga pintunya di mana. Benar?
Tapi Yesus, Juru Selamat kita, dia tahu di mana kita berada. Dia berdiri tepat di pintu hati saudara. Dan dia mengetok pintu hati saudara. Saudara buka, dia duduk makan, menikmati kehidupan sepanjang kebahagiaan di dalam musim-musim hidup saudara. Supaya saudara jangan pernah khawatir dan takut. Karena di dalam kehidupan zaman seperti sebelum Yesus datang ke dunia, itu banyak orang mengalami penderitaan. Orang-orang Israel yang tadi saya bilang dalam pembuangan begitu kembali, mereka masih susah, makan saja susah Bapak Ibu. Kita coba contohkan ya, apa yang terjadi ketika saat Natal. Pribadi-pribadi mengalami kegelisahan. Contohnya Maria. Maria seorang anak muda, perempuan muda umur 16 tahun, yang kalau hari-hari ini kita lihat anak SMP, anak ABG, itu anak-anak yang lagi pengen mencari jati diri, nggak mau dikekang orang tua. Kalau dibilang A dia maunya B, kalau B dia mau C, dan lain sebagainya. Dia pengen bebas. Tapi di saat itu, Maria harus merelakan kebebasan masa remajanya untuk menanggung hamil, urus anak. Itu sesuatu yang kalau kita lihat secara manusia, bagaimana caranya? Bahkan saudara, dia harus menanggung fitnah. Apa yang difitnahkannya? Karena Yusuf tunangan itu udah sangat tua, maka apa yang terjadi? Mereka mengatakan bahwa Maria ini jangan-jangan digauli oleh prajurit-prajurit Romawi sehingga dia hamil. Itu yang ditanggungnya. Kalau saudara baca kitab-kitab Yohanes misalnya, waktu Tuhan Yesus berkata tentang Abraham, sudah melihat aku, ya, dan Allah adalah Bapakku, kan itu orang-orang Yahudi ejek-ejek dia. Di mana Bapamu? Kamu aja nggak pernah lihat Bapamu. Maksudnya apa? Mereka tidak lagi ngomong tentang Yusuf, tapi mereka ngomong tentang bapak harammu yang tidak ada. Dan itu Maria sudah tanggung. Sebagai anak perempuan, dia harus hamil, dia harus urus anak, dia harus di dalam masyarakat harus dengar tentang bagaimana dia difitnah bahwa dia tidak punya laki sesungguhnya, bahwa Yusuf itu hanya mengayomi dia karena kasihan. Tapi dia tidak lihat terhadap dirinya. Tapi dia fokus kepada Tuhan tentang janji kasih karunia bahwa dia adalah perempuan yang penuh anugerah. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dia full of grace, penuh rahmat. Dia ketika dia tahu dia penuh rahmat, dia tidak fokuskan kepada apapun fitnah orang, tapi dia melihat kepada kesempurnaan kasih karunia dan kepenuhan yang dia terima di dalam hidupnya. Dia hanya fokus kepada kabar baik. Saudara hari ini punya masalah sebanyak apapun, jangan lihat terhadap apa yang orang fitnahkan terhadap saudara. Fokus kepada kabar baik. Karena kalau Yesus lahir dalam hidup saudara, kemuliaan yang ada di dalam Kristus akan saudara juga terima. Sehingga ketika orang merendahkan saudara, Yesus yang akan meninggikan saudara. Jangan takut. Yusuf apalagi? Ya, coba saudara bayangkan kalau saudara punya tunangan, mau menikah tahun depan, tiba-tiba dia hamil dan itu bukan saudara. Saudara mau tanggung jawab enggak? Oke kalau saudara mau tanggung jawab, karena begitu cinta. Kan banyak orang ada begitu. Enggak apa-apa deh, itu anak mantan kamu. Tapi karena aku cinta kepada kamu, aku mau menanggung kamu dan semua dosa-dosamu. Wih, kayak Tuhan Yesus dong. Benar enggak? Ada yang mau karena cinta. Tapi ini bukan persoalan cinta. Karena zaman itu, kalau perempuan kedapatan berzina, apalagi sudah ada bukti dia hamil, maka perempuan ini adalah perempuan yang menurut hukum Taurat adalah perempuan terkutuk dan harus dirajam sampai mati. Mereka akan dibawa kepada imam, ya dalam Ulangan 5 saudara akan cek, di situ akan ada kronologisnya. Imam akan tulis kutuk bagi orang yang berzina di sebuah kertas, terus ditaruh dalam gelas yang berisi air. Kemudian imam akan mengambil debu yang ada di bait Allah itu, ditaruh di dalamnya, dan begitu dikasih minum sama perempuan ini, maka imam akan menyebutkan kutuk yang ada dalam tulisan itu, dan ketika perempuan ini minum, perempuan itu harus berkata amin, amin. Dan kata amin yang pertama kali di dalam perjanjian lama, bukan amin tentang berkat, tapi amin tentang kutuk perzinahan. Begitu perempuan itu minum, kalau memang benar dia melakukan perzinahan, maka di saat yang sama perutnya akan mules hebat, perutnya akan tiba-tiba jadi buncit besar sekali, kedua pahanya jadi mengecil, dan semua orang juga akan berkata amin, dan perempuan itu saatnya dia harus dilempari batu sampai mati. Itu kenyataan yang harus dihadapi Maria.
namun tidak pernah terjadi apa-apa sama Maria. Karena Maria tidak melakukan perzinahan, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini bukan tentang Yusuf mencintai Maria atau tidak. Tetapi dia ingin menceraikan diam-diam karena dia takut melawan Allah. Karena Yusuf adalah seorang yang bukan cuma hanya dia bilang bahwa dia baik hatinya, ya, tetapi dia juga ingin tunduk kepada Allah. Nah, kalau Maria ini perempuan yang akan dia kutuk, keluarga terkutuk macam apa yang akan dia bangun? Sehingga apa? Di dalam hatinya berkecamuk. Di sisi lain gue cinta, tapi di sisi lain gue akan mengalami yang namanya kutukan. Apakah harus gue diam-diam merilis perempuan ini, melepaskan dia, sehingga dia ingin menceraikannya diam-diam. Tapi apapun masalah Yusuf, malaikat datang di dalam mimpi Yusuf, fokus kepada anak. Jangan fokus kepada persoalanmu. Lihat, para gembala juga kayak begitu. Saudara tahu nggak, gembala itu gajinya harian, pekerja harian, saudara. Makanya jangan heran, doa Bapa kami dilatar belakangi sama budaya waktu itu yang pekerja-pekerjanya diupah harian. Karena kalau dia tidak kerja hari itu, maka dia tidak dapat upah, dia tidak dapat makan, anak-anaknya juga tidak makan. Makanya mereka gelisah dan takut. Saudara beruntung, saudara yang karyawan, saudara ingat bahwa saudara terima gaji bulanan. Saudara cuti, sakit, malas kerja, izin dengan alasan apapun, bulan depan gaji saudara utuh. Tapi mereka yang kerja upah harian seperti pada waktu itu, kalau dia tidak kerja atau dia sakit atau dia tidak dipilih orang pengusaha untuk bekerja, maka putuslah harapan dia. Makanya kalau mereka pagi-pagi itu biasanya mereka ngumpul di pasar. Nanti pengusaha itu datang, saudara pernah dengar cerita dalam Alkitab tentang upah 1 dinar sehari, ya? Itu kebiasaan nanti pengusaha-pengusaha itu datang di pasar pagi hari, dan ketika mereka di pasar, mereka lihat ini orang-orang yang kuat, yang fisiknya bagus, yang kemampuannya bisa bekerja baik, nanti dipilih. Oke, kamu kerja sama aku. Nanti itu kan jam 9, nanti jam 12 tuh ada shift berikutnya lagi, dipilih lagi. Setelah itu orang udah setengah hari kan, yang sudah tidak kerja itu, apalah yang mereka bisa buat? Udah putus asa. Jadi apa ya? Mereka tinggal ngobrol-ngobrol, minum anggur, supaya mereka mati terhadap perasaan tidak tentu mereka, karena mereka tidak kerja hari itu. Supaya lupa akan penderitaannya. Itu sama seperti hari ini, tapi dengan versi yang lebih baik. Ketika Yesus darahnya kita minum, itu bagaikan anggur cinta yang memabukkan. Dan ketika kita mabuk atau berkelimpahan dalam pengertiannya di dalamnya, kita lupa akan penderitaan yang kita juga alami. Jadi supaya saudara menerima gairah dari Tuhan itu. Lihat orang-orang ini, apa yang bisa diharapkan? Kalaupun mereka dapat gaji sehari, kalau cukup, kadang-kadang kurang, belum bayar hutang, belum ketemu prajurit-prajurit Romawi, kan nggak semua prajuritnya baik kan, ada oknum, secara oknum ada yang rakus. Diambillah, dipalak dia, diambil gajinya. Sudah kerja capek-capek, dipalak pula. Belum dipalak di situ, pulang, dipalak sama bininya lagi. Hey, mana tadi? Kamu kan kerja tadi. Gak kerja, Mal. Tadi kan kamu kerja. Iya, kerja cuma setengah hari. Nah terus duitnya mana? Dipalak sama itu, sama prajurit Romawi. Bohong banget. Kamu pergi sama perempuan lain, jangan-jangan kamu bilang dipalak sama Romawi. Romawi itu bini mudamu ya? Gitu. Enggak. Nah, bayangkan penderitaan macam apa seperti itu. 490 tahun mereka tidak pernah mendengar lagi kabar baik. Dan di malam itu apa yang terjadi? Ketika tidak ada lagi nubuatan, ketika Tuhan diam selama 400 tahun, tapi malam gelap ketika suasana lagi dingin, mereka terpaksa kerja lembur malam, apa yang terjadi? The silence is broken. Keheningan itu pecah. Tiba-tiba muncul seorang malaikat. Kalau saudara baca, nanti saudara akan menemukan pertama muncul malaikat satu orang dulu. Dia beritakan kabar baik bahwa sesungguhnya Yesus telah lahir dari seorang perawan Maria. Setelah malaikat yang pertama selesai berbicara, nampaklah sejumlah besar tentara sorgawi, bukan di langit, tapi berada bersama-sama mereka di padang itu. Mau menunjukkan buat mereka apa? Hey,
Jangan takut terhadap kekaisaran Romawi dan prajurit-prajuritnya. Karena sesungguhnya Raja Maha Kuasa ada di tempat ini. Dan semua bala tentara sorga ada di tempat ini bersama-sama dengan mereka. Supaya mereka tidak takut lagi. Kalau saudara baca kemudian, setelah itu, baru bala tentara sorga itu naik kembali ke atas. Dan bukan cuma hanya penampakan di atas, ada bersama-sama dengan mereka. Nah, ini kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita tahu. Supaya hari ini, jangan saudara merasa saudara itu orang yang paling kecil, paling hina, tidak punya resources apa-apa. Tuhan justru datang kepada orang yang lemah. Coba kita lihat belajar dari Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita lihat di sini, Mika dalam keadaan mereka waktu itu, yang baru pulang dari pembuangan, apa yang dirasakan Mika? Jangankan Yerusalem yang puing-puing, yang tadinya ibu kota negara, tempat kota yang indah, yang bagus. Itu aja udah hancur. Boro-boro lagi ke Bethlehem, Efrata. Apa yang dibilang di sana? Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dianggap apa? Paling kecil. Tapi pada saat Yesus sudah datang, ketika Matius menulis kitab Injil ini, dia tidak lagi menggambarkan bahwa Bethlehem itu terkecil. Tetapi kalau kita lihat dalam Matius 2, di situ dibilang apa? Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi kalau zaman perjanjian lama, Bethlehem dianggap sebagai sesuatu yang sangat kecil. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan sudah lahir di Bethlehem, engkau bukan sekali-kali yang terkecil. Orang boleh pandang saudara hina, lemah, tak berdaya. Tapi kalau Kristus lahir dalam saudara, engkau bukan lagi sekali-kali yang hina, kecil, dan tak berdaya. Ingat baik-baik, inilah Tuhan yang kita percayai, yang memberkati kita. Kita tangkap ini, kita hidupi ini. Bayangkan, saudara boleh renungkan ini. Efrata berarti fruitfulness, berbuah. Ya, kita tahu bahwa itu berbicara tentang kesuburan. Di mana kesuburannya? Di mana kejayaan Raja Daud yang juga datang dari Bethlehem? Enggak ada. Udah lama hilang kerajaan Israel. Di mana Salomo dengan hikmat dan segala kemuliaannya? Sudah hilang. Sudah tidak berbuah. Efrata yang harusnya subur ketika peristiwa ini terjadi disebutkan apa? Sudah tidak ada pengharapan, dianggap kecil, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Tuhan datang, dia bilang apa? Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pemimpin yang menggembalakan. Kita harus ingat ini dan kita tahu ini bahwa sesungguhnya Tuhan datang untuk menggembalakan kita. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Coba kita lihat ayat berikutnya lagi. Sebagai taruk, ia, siapa di sini? Yesus, tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara bayangkan kalau ada embun, baru bisa muncul tunas baru. Benar nggak? Tapi kalau tanah kering, nggak ada air sama sekali, bagaimana tunas itu bisa tumbuh? Karena tunas ini tidak digairahkan oleh air dunia. Tapi tunas ini adalah firman itu sendiri yang punya kekuasaan. Kekuasaan dinamit yang bisa meledak dan bisa tumbuh dimanapun walaupun tempat itu sangat kering. Dan ini terjadi kepada perempuan mandul yang namanya Sarah yang hampir usia lanjut tidak punya anak. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, dibilang bagaimana aku sudah tidak birahi kepada suamiku dan aku sudah layu. Tapi apa yang bahkan bukan cuma layu sudah mati, tetapi diberikan tunas tahun depan mereka punya anak. Kenapa? Karena ketika Yesus datang dalam hidup mereka, kehidupan mereka berubah di dalam nama Yesus. Jangan ragu-ragu untuk berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk supaya kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika dia datang, tunas itu digambarkan ia sebagai gembala, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam apa saudara?
Kekuatan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Di sini dibilang apa? Ada kata menggembalakan. Menggembalakan di sini terjemahannya itu ra'ah, artinya feed. Feed in the strength of the Lord. Jadi ra'ah, menggembalakan itu artinya memberi makan. Kenapa pesan kabar baik pertama kali diberikan kepada gembala? Karena gembalalah yang akan memberi makan domba-dombanya. Maka saudara harus hidup di tempat yang digembalakan dengan baik. Saya lagi tidak berbicara tentang Bethesda Church seolah-olah kita egois. Karena mungkin ada orang juga yang oleh rahmat Tuhan bisa mengajarkan dan memberi makan kasih karunia. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah setiap gembala tidak pernah memukul, menghakimi dan memeras yang namanya domba-dombanya. Tugas gembala di situ tidak ada selain feeding. Tidak ada selain memberi makan. Jadi domba harus diberi makan. Jadi gembala yang baik, dia hanya memberi makan domba-dombanya. Dia tidak menghakimi domba-dombanya. Dia tidak membuat stres domba-dombanya. Supaya domba-dombanya tetap sehat. Saudara tahu di Jepang, ya terkenal daging steak Jepang Wagyu, ada Kobe. Itu dagingnya enak, rasanya juicy, benar? Bagaimana domba-domba itu dipelihara? Apakah ditindas, diinjak, dibikin sengsara, suruh cari makan sendiri? Enggak. Domba itu ada dalam suatu peternakan yang nyaman. Bahkan kadang-kadang menurut informasi diputar musik klasik, musik terapi, dikasih treatment yang oke. Kadang-kadang sapi itu kadang-kadang dipijat, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya sama teman, lagi di mana bro? Sorry, lagi pijat sapinya, lagi dimasas. Dan karena mereka dikasih makan dengan baik, ditreatment dengan baik, mereka tidak stres, tidak frustrasi, maka mereka menghasilkan tubuh yang dagingnya sangat enak dinikmati. Benar? Kalau hari ini saudara terus mendengarkan kabar baik, kabar kasih karunia, maka tidak perlu saudara mengkonsumsi obat. Saudara akan mengalami tubuh yang sehat, segar, fresh, dan juga juicy. Jadi penyakit tidak akan pernah dapat bertahan di dalam hati bahagia saudara. Karena hati yang gembira adalah obat. Saudara jangan boleh kalah sama sapi. Coba kalau kita lihat sapi, mohon maaf tidak lagi dibandingkan, memang itu kenyataan di negara kita. Yang dibiarkan makan sendiri, entah apa yang dimakannya. Kemudian kalau melipir ke kiri dicambuk, cek gitu. Stres lah ini domba-domba. Begitu pas saatnya ingin nikmati, kenapa ini daging keras banget ya, alot ya. Begitu digigit, nendang balik gitu. Nah, coba saudara bayangkan. Dari sini saudara boleh mengetahui, ini bukan cuma hanya gambaran secara analogi, tapi itu kan kenyataan. Bahwa kalau saudara tahu saudara punya dosa, saudara tahu saudara punya beban, terus sampai di gereja, saudara ingin ke gereja untuk menerima pengharapan, dan pendeta bilang begini, kalau saudara berdosa, dikit lagi saudara mati. Kalau saudara tidak bertobat, jangan sekali-sekali injak gereja. Maka semakin banyak orang yang tidak pernah berani datang ke gereja. Gereja ini masih sangat balita umurnya. Tapi kalau banyak mulai bertumbuh jemaatnya, itu karena apa? Karena di sini ada kabar baik tentang pengampunan dosa. Di sini ada kabar kelepasan. Di sini ada makanan yang gemuk, yang enak, padang rumput yang luas yang membuat saudara makan, menikmati, dengan sendirinya jiwa saudara bersuka cita, metabolisme tubuh saudara baik, maka saudara ditanya umurnya berapa? 100. Kok kelihatannya kayak 10 tahun? Karena saudara mengalami apa? Tubuh yang dipulihkan. Bukan secara treatment apapun, tetapi ketika kita mendengar, hati kita bahagia, metabolisme tubuh kita baik, semua sel apapun dalam tubuh kita hancur yang buruk-buruknya, dan kemudian tumbuh regenerasi sel baru yang sehat, yang diberkati, yang penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesan ini diberikan kepada gembala. Siapapun saudara yang dipercaya Tuhan sebagai leader, saudara ingat, saudara jadi pemimpin, saudara jadi gembala. Supaya mereka bisa menghasilkan yang baik, saudara memberikan apa? Kasih karunia kepada mereka. Mereka akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada saudara peras mereka, saudara tidak kasih makan mereka. Supaya di sini kita melihat bahwa apa? Ketika Tuhan datang, Dia menggembalakan kita dengan apa?
kekuatan Tuhan. Apa itu kekuatan Tuhan? Injil, kasih karunia. Karena di dalam Roma 1 kita sudah sering lihat di sini bilang apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, bagaimana cara menggembalakan? Memberitakan firman kasih karunia. Karena digembalakan dengan kekuatan Allah. Memberi makan dengan Injil kasih karunia. Itu artinya sama. Karena saudara sudah dibenarkan, sudah tahu posisi saudara. Saudara tidak stres, menghasilkan nature tubuh yang bagus, yang sehat, yang segar. Sehingga orang bilang gini, lu awet muda terus bro. Semua karena anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap percaya dan hidup tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Supaya saudara tetap sehat. Apapun penyakit dengan sendirinya. Tubuh dengan imunitas yang baik. Didukung oleh kasih karunia yang hebat. Yang tinggal, bukannya numpang, tinggal di tubuh saudara. Akan merilis semua penyakit dan hal-hal buruk dalam tubuhmu. Hari ini saudara punya penyakit apapun. Hanya duduk. Tidak dijamah oleh pendeta siapapun, oleh pekerja siapapun, dimanapun saudara berada, saudara dengar firman kasih karunia. Damai sejahtera ini yang menyembuhkan perempuan pada 12 tahun akan menyembuhkan saudara dan saya juga. Apapun nama penyakitnya. Sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat, ketika Yusuf dan Maria, keluarga yang berkekurangan, ketika Yesus lahir dalam kehidupan mereka, mereka tidak kurang satu apapun. Begitu orang Majus datang, mereka mendapat berkat bangsa-bangsa. Karena Alkitab bilang apa? Di dalam Yesaya 60 ayat 5. Kamu tak usah menyeberang jauh-jauh ke seberang lautan dengan susah payah. Kamu diam aja di sini dengan tenang. Kekayaan bangsa-bangsa yang akan diberikan kepadamu. Benar? Begitu Yesus lahir, Maria dan Yusuf itu nggak punya apa-apa. Bahkan mempersembahkan persembahan bait Allahnya seekor burung tekukur, itu tanda korban bagi orang miskin. Tapi Yesus lahir dalam keluarga ini, emas, mur, kemenyan. Tentang kelahirannya, kematian, kebangkitannya komplit sudah tersedia. Bisa bayangkan nggak? Kalau kita lihat gambar berikut kan kita akan mengerti bahwa zaman dulu diceritakan bahwa semua ini dikumpulin jadi satu. Di situ ada gembala, ada malaikat, ada orang Majus. Jadi kalau kita baca seolah-olah ini dalam sebuah peristiwa yang sama. Dalam satu kejadian, satu scene, ya kalau istilah penyutradaraan atau film dan lain sebagainya, seolah-olah bahwa di situ ketika Yesus masih bayi, sudah ada gembala yang datang ya bersama malaikat dan 3 orang Majus. Sesungguhnya, saudara, kronologis kejadiannya tidak seperti ini. Karena Yesus setelah menjadi anak-anak, baru orang Majus itu datang. Jadi, mereka tidak lagi ngumpul dalam satu keadaan malam-malam itu dia lahir. Hanya gembala dan Maria dan malaikat dan Yusuf. Tidak ada orang Majus. Orang Majus baru datang setelah 2 tahun kemudian. Jadi, coba kita lihat aja di Matius pasal 2. Supaya kita lihat kronologisnya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Siapa? Orang Majus itu. Di sini tidak lagi digambarkan bahwa Maria dan Yusuf ada di dalam kandang. Karena mereka sudah ada dalam rumah. Kalau dalam kandang, maka akan ditulis kandang. Sedangkan rumah di sini disebut house, property. Dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lanjut lagi, masih di ayat yang sama, Yesus disebut sebagai seorang anak dalam Matius 2. Bukan seorang bayi. Karena di sini dibilang apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak, paideon, young child. Ya, bersama-sama dengan Maria ibunya. Bahwa Yesus sudah anak-anak. Ceritanya singkatnya cerita begini. Jadi begitu Yesus lahir, maka di Persia sana nampaklah bintang dan kemudian bintang itu yang menuntun orang Majus itu untuk datang ke negeri Yudea. Sampai di negeri Yudea, biasanya kan raja-raja ini berpikir, kalau ini yang lahir raja, maka dia akan tinggal di a royal place, di tempat kerajaan. Jadi mereka justru datang ke Yerusalem untuk cari tahu, dan mereka bertemu dengan Raja Herodes, ditanya di mana anak itu lahir. Kami menuruti bintangnya. Herodes juga kaget. Nah, kalau saudara lihat ketika fokus kita mulai berpindah daripada tuntunan kasih karunia, maka kita akan ketinggalan
Apa yang dibilang ayat selanjutnya dalam kisah itu, nanti saudara pulang baca, ketika mereka bertemu dengan Herodes, maka bintang itu pergi mendahului mereka, ninggalin ke Bethlehem. Jadi jangan pernah satu kali pun ke distract sama apapun yang melepaskan kita dari tuntunan kita. Fokus terus kepada Yesus, kepada firman kasih karunia. Kemana dia antar pergi, kita ikut jalan ke situ. Supaya jangan sampai yang dibilang dalam Alkitab itu kemudian apa? Bintang itu meninggalkan mereka, mendahului mereka ke Bethlehem. Jadi orang-orang pergi, kita malah ketinggalan. Dan yang lebih lucunya nih Pak, Bu, saya juga heran ketika baca Alkitab. Kan Herodes kan post-power syndrome. Dia sangat tidak mau ada siapapun di dunia ini yang akan menggantikan posisinya. Makanya kata Josephus Flavius, seorang sejarawan, dibilang begini, Herodes bukan cuma membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Keluarganya, sanak familinya sendiri itu juga dihancurkan, dibunuhnya. Karena jangan sampai di antara mereka ada yang akan menggantikan posisinya. Dan kalau dia tahu bahwa ada raja penggantinya, setidaknya dia akan utus anak buah, you coba cek di Bethlehem, benar nggak raja yang dimaksud? Atau setidaknya ada yang volunteer, yang namanya penjilat, biasanya kan ingin kepoin kan ya, diam-diam pergi di Bethlehem, dia bilang, ternyata benar loh Herodes, anak itu lahir di situ. Berarti kemudian mereka pergi dan membunuhnya. Tapi entah apa yang terjadi, banyak orang saat ini sudah ada kabar baik, tapi kabar baik itu hanya sekedar pengetahuan. Mereka tidak mau datang kepada kabar baik itu. Sama seperti Herodes. Dia hanya tahu seorang pun tidak ada yang kepoin, tidak ada yang datang bertemu dengan Yesus. Jadi akhirnya apa? Mereka tidak menemukan apa-apa. Begitu dia tunggu-tunggu ini orang Majus tidak balik-balik, nggak bawa kabar, baru dia bilang apa? Bunuh semua orang bayi 2 tahun ke bawah. Karena asumsinya, karena dia tanya, bila mana bintang itu nampak? Karena mereka sudah berjalan 2 tahun. Ini bukan raja jomblo yang datang pegang emas, cuma hanya 1 kantong begini. Atau misalnya datang-datang dari Persia, Maria ini ada gocap, mudah-mudahan bisa cukup beli susu. Nggak kayak gitu. Bawa sejumlah emas, perak, dan kemenyan. Di padang gurun itu banyak pencuri, banyak maling, rampok. Mereka nggak mungkin jalan sendiri. Jadi mereka datang dengan 3 pasukan kerajaan untuk menjaga 3 raja. 3 rajanya pergi, masa nggak ada pengawalnya sama sekali. Memang kita lihat tadi di gambar tadi hanya merepresentasikan 3 raja, tidak ditunjukkan pengawal-pengawalnya. Karena kalau enggak 3 raja datang sendirian, nggak mungkin mengcapture atau mengganggu pandangan Herodes. Kumpulan orang dari mana kok banyak datang ke daerah ini. Nah, di situ saudara lihat bahwa sesungguhnya ketika Yesus lahir, apa yang terjadi? Ketika mereka tidak punya apa-apa, tapi kemudian apa? Mereka diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Yesus lahir di tengah-tengah mereka. Mau bukti selanjutnya? Akan menjadi aneh jika Yesus dan Maria dalam Lukas 2 ayat 24 dan Imamat 12 ayat 8 mempersembahkan korban orang miskin sepasang burung tekukur atau merpati setelah Yesus berusia 8 hari. Nanti orang akan nanya, Maria sama Yusuf bukannya kemarin baru dapat emas, kemenyan ya sis? Kok persembahan orang miskin, duitnya diumpetin di mana? Enggak, ketika Yesus lahir masih bayi, persembahan 8 hari, masih mereka dalam keadaan miskin. Tapi kemudian, orang Majus baru datang kemudian dan memberkati mereka. Dan semenjak itu, anak itu siap untuk dibawa kabur ke Mesir karena bayi masih sangat merah. Tuhan juga pasti akan berpikir untuk menjaga kesehatan bayi itu. Dan nanti akan rumit di tengah jalan. Karena Maria harus repot. Tapi kalau anak yang sudah young child, gampang untuk dibawa ke Mesir. Sampai saudara bisa mengerti dan paham? Nah, kita lihat bahwa kenapa orang Majus bisa datang ke tanah Yudea waktu itu. Kenapa? Apakah mereka punya sesuatu yang mereka bisa pakai sebagai guide dan pengalaman untuk bisa melihat tentang raja baru yang akan datang? Sesungguhnya saudara perhatikan baik-baik. Daniel, Misael, Hananya, dan Asaria, mereka adalah orang-orang yang katanya lebih pintar daripada orang ahli nujum yang ada di kerajaan Babel waktu itu. Benar? Otomatis kalau dia sebagai seorang yang pintar, kalau dukun-dukun aja tulis ramuannya, terus cara-cara untuk menyembuhkan, cara-cara untuk menyihir ada di buku-buku kitab pemahaman pengetahuan mereka. Tentunya kalau waktu itu di zaman itu Daniel dipercaya dengan hikmat yang dimilikinya, maka tentunya tulisan-tulisan mereka juga masih tinggal di Persia.
Dan ketika seolah-olah tanda alam menunjukkan yang mirip dengan apa yang ditunjukkan Daniel, maka mereka menuruti bintang itu. Dan mereka dibawa di mana Yesus atau anak itu lahir. Kita lihat dalam Daniel 9, di sini dibilang apa? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, peperangan dan permusuhan seperti itu yang telah ditetapkan. 70 kali 7 masa. 490 tahun. Mereka tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan, tidak ada kabar baik sama sekali. Makanya ketika Tuhan Yesus datang dan mengajarkan kita tentang pengampunan, dia bilang ampunilah siapapun yang bersalah kepada kamu 70 kali 7 kali. Jadi pengampunan sama dengan penghakiman. Supaya kontan lunas dibayar, tidak ada hutang sama sekali. Dan lihat di sini. Pertama, ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan? Melenyapkan kefasikan. Begitu Tuhan Yesus datang, apa? Untuk mengakhiri dosa. Yesus sudah datang apa belum? Berarti dosa sudah berakhir. Walaupun dosa saudara semerah kermisi diputihkan putih seperti salju. Dosa saudara sudah dihapus. Bukan disingkirkan, dihapus. Kurang jelas tulisannya apa ya? Dihapus. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Apa itu? Sebuah justifikasi. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Kapan? Dari saat firman itu keluar. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menggembalakan kita. Kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Di situ terjemahkan saya tambahin, Yesus tangan kasih karunia Allah. Anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati. Tidak diusir. Kamu berdosa, kamu jahat, kamu layak dihukum mati. Ini semua karena kamu sakit, karena kamu dosa. Kamu harus bertobat. Kalau nanti kamu mati, kamu tidak akan mendapat kehidupan kekal. Beresek. Malah di sini dia bilang apa? Induknya dituntun dengan apa? Hati-hati. Nah, jangan di situ sayang. Sini. Walaupun cuma domba. Makanya saudara hidup di dalam penggembalaan yang benar yang menuntun saudara dengan hati-hati. Yang tidak fokus terhadap dosa saudara, tapi fokus terhadap kebenaran saudara dalam Kristus. Anak-anaknya dipangku, digendong. Induknya dituntun dengan hati-hati. Mereka tidak menjadi lapar. Yang namanya gembala memberi makan. Gembala tidak memberi makan. Hanya fokus terhadap dosa sampai lupa memberi makan. Akhirnya dombanya kurus-kurus semua. Kemudian baru bilang bahwa ya kita anti itu yang namanya prosperity gospel. Kita juga tidak mengajarkan di situ. Karena dalam kasih karunia mengandung itu. Itu hanya satu bagian daripada kemuliaan kekayaan Tuhan yang saudara dapat. Ya, nanti kemudian kalau misalnya udah susah, bahwa kita memang harus susah seperti Tuhan menderita. Penderitaan yang Tuhan maksud itu adalah aniaya persekusi. Bahwa kita difitnah, bahwa kamu punya Tuhan yang ada di patung, di atas kayu salib, yang dipantek mati, yang tidak berdaya. Itu kita disuka diejek-ejek itu. Maksudnya penghinaan dan persekusi itu. Bukan tentang hidup dalam menderita. Untuk apa dia mati telanjang di atas kayu salib kalau hari ini saudara masih susah. Lihat di sini, mereka tidak menjadi lapar. Kenapa? Dikasih makan. Mereka tidak haus, terus dikasih minum. Firman kasih karunia, angin hangat. Berbicara tentang situasi dunia apapun yang mengganggu kehidupan saudara. Ingat bahwa saudara hidup bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara tidak akan mengalami itu. Matahari berbicara tentang otoritas. Tentang kuasa-kuasa zaman akhir yang akan mau menghancurkan kehidupan saudara. Siapapun dengan kekuasaan selain Tuhan yang mencoba menghancurkan saudara. Alkitab bilang apa? Di sini tidak akan menimpa mereka. Sebab apa? Penyayang mereka, bukan pembenci mereka, bukan penyiksa mereka, bukan penghakim mereka. Karena bagi orang percaya tidak ada lagi penghakiman. Amin. Penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat apa? Sumber-sumber air. Tidak ada istilahnya menjauhkan mereka dari sumber-sumber air. Apa itu sumber-sumber air? Gereja
yang di dalamnya saudara menerima kasih karunia Tuhan. Ada amin? Dan walaupun kenyataan kehidupan kita, kalau kita lihat itu, kadang hidup dalam keadaan yang susah. Bahkan kita itu sama seperti barang yang mudah sekali pecah, jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketertarikan terhadap hal-hal duniawi. Saudara tahu nggak kalau saudara pergi ke bandara, kalau barang pecah belah, dikasih stiker apa? Handle with care, ya. Kalau saudara ringkih, saudara gampang jatuh, saudara juga di handle with care. Oleh siapa? Oleh yang sangat menyayangi saudara. Jadi walaupun kehidupan Kristen kita kadang ada di dalam lembah, jangan pernah takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ayat terakhir bilang begitu. Benyamin menggambarkan tentang gereja. Jadi tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan. Gereja adalah kekasih Tuhan yang diam padanya. Dengan tentram, Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Bethlehem, kalau saudara pergi ke sana, saudara akan menemukan landscape-nya itu sangat penuh dengan bukit-bukit, lereng-lereng. Ya. Ini mau menggambarkan walaupun gereja, saudara dan saya, kehidupan kita ada di lereng gunung. Bagusnya tuh ada di dataran atau di tempat yang tinggi. Tapi kalau yang namanya di lereng, akan sangat risky banget buat terperosok dan jatuh. Benar begitu? Memang kehidupan kita selalu begitu, benar? Tapi Alkitab bilang apa? Walaupun kita diam di antara lereng-lereng, tetapi Dia melindungi kita setiap waktu. Dan Tuhan diam di antara kita. Orang bilang apa? Mampirlah dengar doaku, tapi Tuhan tidak rindu mampir, Dia rindu tinggal. Kita harus lihat bahwa kita harus datang apa adanya kepada Tuhan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara, kalau lihat orang-orang dunia bilang apa? Bahasanya bijak sekali meneliti apa yang Ayub bilang. Ayub bilang apa? Kita lahir dengan telanjang. Kita juga pulang dengan telanjang. Banyak orang mengatakan begitu, bukan? Dan kita kagum sama perkataan itu. Kita merenung. Iya benar ya. Saudara bayangkan. Kalau saudara dan saya, seandainya pada saat kita mati, di sekumpulan begitu banyak selaksa orang di sorga, lalu saudara berdiri di tempat saya dalam keadaan telanjang, saudara harus bagaimana? Katanya tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi air mata. Kenapa di sorga menangis? Saudara mungkin begini, kalau saudara terbiasa, saudara begini, tetap aja saudara mengalami yang namanya ketelanjangan. Orang dunia bilang apa? Kami datang telanjang, pulang dengan telanjang, tapi tidak buat kasih karunia Tuhan. You memang lahir telanjang, tapi pulang diberikan baju kebenaran dan mahkota kebenaran. Sehingga ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah dipermalukan. Saudara penuh kemuliaan, saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, saudara dimuliakan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saudara tidak punya kekuatan sendiri untuk memperoleh itu sendiri. Ingat baik-baik ini, saudara tidak pernah pulang telanjang. Saudara diberikan jubah kebenaran, mahkota kebenaran. Anak yang dikasihi Tuhan, ketika dia mau kembali ke rumah bapaknya, dia tidak mau menangkap sebuah interaksi dari kabar dia tentang bapaknya. Dia tidak pergi ke gereja dulu kan? Dia gereja dulu 2-3 tahun, orang bilang gini, Pak, anakmu sudah rajin gereja loh. Mungkin dia udah bisa undang dia. Baru dia pulang, saya sudah kudus, saya sudah hebat. Papa, dulu saya salah. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan saya kan udah balik lagi. Dia nggak kayak gitu. Dia bahkan pulang hampir nyaris telanjang, bajunya udah compang-camping. Tapi ketika dia pulang, dia berikan apa? Pakaian kebenaran, jubah, cincin, kasut, pesta atas nama dia. Bukan karena kuat dan gagah dia, tapi semua karena kasih karunia. Jadi kalau saudara dan saya berdiri hingga hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara mau sehat, jangan saudara kalah sama sapi.
Saudara harus lebih baik dari hewan itu. Supaya daging saudara segar, tetap kelihatan awet muda. Walaupun umurnya sudah tua, tapi kekuatan saudara tidak tua. Demikian umurmu, demikian kekuatanmu. Tambah 70 tahun, powernya 70. 90, powernya 90. 100, kekuatannya 100. Bahkan kalau dalam Tuhan, kekuatan saudara berlipat kali ganda. 100 jadi 200. Artinya apa? Bahwa ketika saudara dalam Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menggembalakan kita dengan tangan kasih karunia yang kuat. Sehingga apapun penyakit saudara tidak akan dapat menggagalkan hidup saudara untuk berkemenangan dalam Tuhan. Apapun kesusahan, hutang saudara, walaupun hidup seperti di lereng yang curam. Meskipun di lembah bayang maut, saudara tidak takut bahaya. Karena gadah, perjanjian Tuhan, tongkat, salib Tuhan itu yang menjadi penghiburan buat saudara. Supaya kemanapun saudara pergi, saudara tidak takut. Kalau saudara bisa berdiri sebagaimana saudara ada hari ini, bukan karena kekuatan saudara, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Karena ku ada seperti ku ada, semua karena anugerah-Mu. Karena ku ada seperti ku ada, semua karena anugerah-Mu. Yesus, bersyukur untuk tubuhmu. Ku bersyukur